Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait konsep kebutuhan seksualitas. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh para mahasiswa dan tetap semangat. Teori hierarki dari Abraham Maslow mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, seperti pada gambar ya. Nah, kebutuhan seksual ini termasuk di dalam kebutuhan fisiologis, di mana termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bila tidak terpenuhi, ini akan menimbulkan adanya penyimpangan seksual. Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan, baik itu perasaan saling menghargai, saling memperhatikan, saling menyayangi, sehingga terjadi hubungan timbal balik atau feedback. Sedangkan kata seks ini sering digunakan dalam dua cara. Cara yang pertama biasanya terkait dengan organ seksualnya. Sedangkan cara yang kedua biasanya diekspresikan melalui interaksi atau hubungan dengan orang lain yang dengan jenis kelamin yang sama ataupun yang berbeda dan mencakup pikiran, nilai, pengalaman, emosi. Pada manusia dan hewan itu sama-sama mengalami perkembangan seksual. Pada binatang, seks hanya untuk kepentingan mempertahankan keturunan dan dilakukan pada musim tertentu ya, musim kawin dan berdasarkan insting. Sedangkan pada manusia, seksual berkaitan dengan aspek biologis, fisiologis, psikologis, sosial, dan norma yang berlaku. Hubungan seks bersifat sakral dan mulia, sehingga hanya dibenarkan dilakukan dalam ikatan pernikahan. Tinjauan seksual menurut aspek biologis ini utamanya terkait dengan organ sistem reproduksinya, juga terkait sistem hormon ataupun sistem saraf yang berhubungan dengan kebutuhan seksual. Sedangkan pada aspek psikologis ini biasanya terkait dengan identitas jenis kelamin ataupun perasaan terhadap kesadaran identitasnya. Misalnya saat seorang perempuan merasa tertarik dengan laki-laki, maka dia akan berhias untuk mempercantik diri. Jadi supaya lawan jenisnya tertarik ataupun sebaliknya. Sedangkan pada aspek sosial budaya, ini terkait dengan budaya atau keyakinan yang berlaku di masyarakat terhadap kebutuhan seksual. Misalnya di pedesaan untuk perempuan usia 20 tahun yang belum menikah itu sudah dikatakan perawan tua atau tidak laku. Nah, ini terkait juga dengan budaya setempat. Perkembangan seksual pada masa bayi sampai batita, di masa ini organ biologisnya sudah mulai berkembang. Bahkan pada saat bayi dimandikan itu biasanya terjadi ereksi pada penisnya dan bayinya merasa senang. Ini contohnya. Dan menurut Sigmund Freud, pada tahap perkembangan psikoseksual pada masa ini ada dua tahap, yaitu tahap oral dan tahap anal. Pada tahap oral, ini berlangsung selama usia 0 sampai 1 tahun. Ditemukan adanya rasa puas, senang, nikmat. Ini dapat dicapai dengan cara menghisap, menggigit pada saat menyusui ibunya, ataupun mengunyah atau bersuara. Ini pada saat misalnya makan. Nah, masalah yang umum terjadi biasanya pada saat menyapih atau pola makan yang berubah. Jadi pada bayi atau batita yang mulai disapih, biasanya dia akan melampiaskan, misalnya menggigit sesuatu ya. Sedangkan pada tahap anal ini berlangsung pada usia 1 sampai 3 tahun. Kepuasannya terjadi pada saat pengeluaran feses. Feses ini merupakan sesuatu yang berharga bagi anak dan dia akan orang Jawa bilangnya ngempet, jadi tidak akan dikeluarkan dengan mudah karena merupakan sesuatu yang berharga. Dan ini anak mulai menunjukkan
keegoisannya atau keakuannya. Jadi terserah dia mau dikeluarkan atau tidak, maksudnya seperti itu. Nah, pada masa inilah perlunya atau pentingnya dilatih untuk hal kebersihan diri, terutama juga nanti di materi keperawatan anak juga diajari tentang toilet training. Selanjutnya, perkembangan seksual pada masa anak. Pada masa anak ini dibagi menjadi masa toddler, prasekolah, dan sekolah. Perkembangan seksual diawali secara biologik atau fisik, sedangkan perkembangan seksual atau psikoseksual meliputi tahap odipal atau falik dan tahap laten. Ini menurut Sigmund Freud. Pada tahap odipal atau falik, pada usia 3-5 tahun, ini kepuasan anak terletak pada rangsangan autoerotis, yaitu meraba, merasakan nikmat di beberapa daerah erogen. Ataupun anak laki-laki cenderung suka pada ibunya atau lebih sayang pada ibunya, dan sebaliknya, untuk anak perempuan biasanya lebih sayang pada ayahnya. Anak mulai mengidentifikasi jenis kelaminnya sendiri, belajar melalui figur orang tuanya, mulai mengembangkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Biasanya dilakukan pada saat bermain, ya. Jadi ada yang bermain anak-anakan atau bermain sekolah-sekolahan, nah seperti itu. Kemudian pada masa laten usia 5-12 tahun, kepuasan anak sudah mulai terintegrasi, jadi memasuki masa pubertas dan berhadapan dengan tuntutan sosial, sehingga mereka biasanya lebih suka berhubungan dengan teman sebaya atau kelompoknya, dan dorongan untuk libidonya mulai mereda karena banyaknya aktivitas yang mereka lakukan. Perkembangan seksual pada masa pubertas ini mulai terjadi kematangan fisik dari aspek seksual dan akan terjadi kematangan psikososial. Perubahan psikologis ditandai dengan perubahan citra diri atau body image, jadi perhatian yang cukup besar terhadap perubahan fungsi tubuhnya, seperti perubahan pada berat badan, tinggi badan, atau mungkin mulai tumbuhnya bulu-bulu di pubis, atau payudaranya mulai membesar, dan sebagainya. Menurut Sigmund Freud, pada tahap ini masa pubertas masuk di tahap genital, di mana kepuasan anak mengarah pada perasaan cinta terhadap lawan jenis. Jadi sudah mulai terkait dengan perasaan yang dialami. Untuk perkembangan seksual pada masa dewasa muda dan dewasa tua, pada masa dewasa muda, perkembangan fisik dan ciri seksual sekunder ini mencapai puncak, yaitu usia 18-30 tahun. Sedangkan untuk dewasa tua, ini adanya perubahan hormonal yang ditandai dengan penurunan hormon estrogen, sehingga adanya pengacilan payudara, kemudian jaringan vagina mulai atrofi, kemudian penurunan cairan vagina, penurunan ereksi, penurunan produksi semen, berkurangnya intensitas orgasme, serta pembesaran kelenjar prostat. Berikut ini adalah beberapa contoh penyimpangan seksual. Bila kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan objek anak-anak, biasanya disebut pedofilia. Nah, ini ditandai adanya fantasi berhubungan seksual dengan anak di bawah usia pubertas. Sedangkan kepuasan seksual yang dicapai dengan cara mempertontonkan alat kelamin di depan umum, ini disebut kelainan eksibisionisme. Jadi mereka hanya mempertontonkan saja. Itu mereka sudah istilahnya mengalami kepuasan seksual. Selanjutnya adalah transvestisme, yaitu kepuasan seksual dicapai dengan cara memakai pakaian lawan jenis dan melakukan peran seks yang berlawanan. Ya, jadi memakai celana dalam perempuan untuk laki-laki ya, atau menggunakan baju-baju perempuan. Kemudian pada transseksualisme, ini adanya perasaan tidak senang terhadap alat kelaminnya dan adanya keinginan untuk berganti kelamin. Kemudian untuk
voyeurisme atau scopofilia, yaitu kepuasan seksual dicapai dengan cara melihat alat kelamin orang lain atau melihat aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain. Masokisme merupakan kepuasan seksual dicapai dengan cara kekerasan atau disakiti terlebih dahulu, sedangkan lawannya adalah sadisme, yaitu menyakiti pasangannya. Sedangkan untuk homoseksual atau lesbianisme itu adalah penyimpangan seksual karena tertarik secara fisik atau secara emosi dengan sesama jenis. Kepuasan seksual ini dicapai melalui hubungan dengan kelamin yang sama. Zoofilia yaitu kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan objek binatang. Jika sodomi adalah kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan atau berhubungan melalui anus. Untuk nekrofilia yaitu kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan objek mayat. Untuk koprofilia, kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan objek feses. Dan urolagnia, kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan objek urin. Oral seks atau cunnilingus merupakan kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan mulut pada alat kelamin wanita. Sedangkan fellatio yaitu kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan mulut pada alat kelamin laki-laki. Untuk frotteurisme atau friksionisme yaitu kepuasan seksual dicapai dengan menggosokkan penis pada pantat atau badan wanita di tempat keramaian. Misalnya di angkutan umum ya. Kalau dulu ada bis kota, kemudian kereta api ya yang berjejal. Nah, di situ ada orang-orang yang mempunyai kelainan frotteurisme. Penyimpangan seksual selanjutnya adalah geronto, yaitu kepuasan seksual dicapai melalui hubungan dengan lansia. Untuk frottage, yaitu kepuasan seksual dicapai dengan cara meraba orang yang disenangi tanpa diketahui lawan jenisnya. Sedangkan pornografi merupakan gambar atau tulisan yang dibuat secara khusus untuk memberi rangsangan seksual. Nah, jadi hati-hati jika melakukan chatting di medsos, jangan sampai membuat tulisan-tulisan yang berbau pornografi, karena ada undang-undang IT-nya. Untuk bentuk abnormalitas dari seksual, yang pertama yaitu prostitusi, di mana prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam kepribadian, sehingga relasi seks bersifat impersonal, tanpa ada afeksi atau emosi yang berlangsung cepat, tanpa ada orgasme pada wanita. Untuk laki-laki, biasanya karena keinginan variasi seks atau iseng, atau ingin menyalurkan kebutuhan seksual. Sedangkan pada wanita, umumnya karena faktor ekonomi, atau adanya disorganisasi keluarga, atau nafsu seks yang abnormal. Bentuk abnormalitas seksual yang kedua yaitu perzinahan. Merupakan bentuk relasi seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan suami istri. Pada wanita biasanya mengarah ke hubungan seksual setelah ada relasi emosional atau afeksional yang kuat. Sedangkan pada laki-laki biasanya hanya karena iseng atau dorongan untuk memuaskan seks sesaat. Nah, makanya hati-hati untuk para wanita ya. Jangan gampang tergoda oleh rayuan. Karena laki-laki umumnya hanya ini memuaskan seks sesaat. Sedangkan kalau wanita biasanya terkait menggunakan perasaan atau emosional atau afeksionalnya. Frigiditas atau frigid ini biasanya dialami oleh wanita yang mempunyai libido yang rendah atau tidak mampu mencapai orgasme selama senggama. Sedangkan pada laki-laki disebut impotensi, yaitu laki-laki yang tidak mampu atau tidak bisa mencapai atau mempertahankan ereksi. Sedangkan ejakulasi prematur merupakan
kejadian atau terjadinya pembuangan sperma yang terlalu dini atau terlalu cepat. Selanjutnya vaginismus, yaitu penegangan atau pengerasan atau adanya kontraksi yang terlalu kuat dari vagina sehingga penisnya terjepit dan tidak bisa keluar. Biasanya ini dikaitkan dengan kelainan organis atau adanya terkait dengan psikologis. Jadi misalnya yang karena pemerkosaan atau karena melakukan hubungan seksual dengan rasa takut-takut, nah ini makanya harus hati-hati ya, bisa terjadi vaginismus. Kemudian dispareni, yaitu adanya kesulitan atau perasaan sakit saat koitus. Hal ini terjadi karena kurangnya cairan vagina pada saat sperma keluar. Selanjutnya anorgasme, yaitu kegagalan mencapai klimaks selama senggama. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah seksual, yaitu tidak adanya role model, kemudian adanya gangguan struktur dan fungsi tubuh, misalnya ada trauma, kemudian karena sedang hamil atau abnormalitas anatomi genitalia. Yang selanjutnya adalah kurang pengetahuan atau informasi yang salah mengenai masalah seksual. Selanjutnya adanya penganiayaan fisik, kemudian penyimpangan psikoseksual, konflik terhadap nilai, dan kehilangan pasangan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan seksual, yang pertama adalah pertimbangan perkembangan. Proses perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik itu aspek psikososial, aspek emosional, ataupun aspek biologik yang akan di kehidupan selanjutnya mempengaruhi seksualitas individu. Sedangkan pada aspek seksualitas sendiri, ini sudah dibedakan sejak pada fase konsepsi. Berikutnya adalah kebiasaan hidup sehat dan kondisi kesehatan. Tubuh, jiwa, dan emosi yang sehat merupakan syarat utama mencapai kepuasan seksual. Jika ada trauma atau stres, maka akan mempengaruhi fungsi seksualitas, termasuk adanya penyakit. Kebiasaan tidur, istirahat, gizi yang adekuat, dan pandangan hidup yang positif ini juga berkontribusi pada kehidupan sosial yang membahagiakan, termasuk pada kebutuhan seksualitasnya. Selanjutnya terkait peran dan hubungan, kualitas hubungan dengan pasangan ini sangat mempengaruhi kualitas hubungan seksualnya. Adanya cinta dan rasa percaya ini merupakan kunci utama yang memfasilitasi rasa nyaman seseorang terhadap seksualitas dan hubungan seksualnya dengan seseorang yang dicintai dan dipercayainya. Pengalaman dalam berhubungan seksual ini seringkali ditentukan dengan siapa individu tersebut berhubungan seksual. Untuk konsep diri, pandangan individu terhadap dirinya sendiri mempunyai dampak langsung terhadap seksualitasnya. Terkait budaya, nilai, dan keyakinan, budaya ini termasuk pandangan masyarakat tentang seksualitas yang dapat mempengaruhi individu. Tiap budaya ini mempunyai norma tertentu tentang identitas dan perilaku seksual. Budaya ikut atau turut menentukan lama hubungan seksual, cara stimulasi seksual, dan hal lain terkait dengan kegiatan seksual. Untuk pandangan agama tertentu yang diajarkan, ini ternyata berpengaruh terhadap ekspresi seksualitas seseorang. Berbagi bentuk ekspresi seksual yang di luar kebiasaan ini dianggap tidak wajar. Konsep tentang keperawatan ini dapat diartikan sebagai kesucian dan kegiatan seksual dianggap dosa untuk agama tertentu. Masalah keperawatan yang ditemukan pada seksualitas yaitu adanya perubahan pola seksual atau disfungsi seksual. Pola seksual merupakan kondisi seseorang yang berisiko mengalami perubahan kesehatan seksual. Sedangkan kesehatan seksual sendiri merupakan
integrasi dari aspek somatis, emosional, intelektual, sosial dari keberadaan seksual yang dapat meningkatkan rasa cinta, komunikasi, dan kepribadian. Sedangkan disfungsi seksual adalah kondisi seseorang yang berisiko mengalami perubahan fungsi seksual yang negatif, karena dipandang sebagai sesuatu yang tidak berharga, tidak memadai fungsi seksual, sehingga terjadi penurunan harga diri. Asuhan keperawatan pada masalah seksual, yang pertama adalah melakukan pengkajian. Dimulai dari pemeriksaan fisik, riwayat psikososial, riwayat keperawatan. Untuk riwayat keperawatan biasanya terkait dengan riwayat penyakit yang berhubungan dengan masalah seksual. Misalnya diabetes mellitus yang sudah kronis, atau adanya trauma pada alat genital, adanya peradangan, adanya penyakit pada alat kelamin, misalnya HIV/AIDS, sifilis, GO, adanya penyakit jantung, penyakit tulang belakang, atau mengalami pembedahan, misalnya episiotomi, histrektomi, orhidektomi, yaitu pengangkatan testis, dan sebagainya. Untuk pemeriksaan fisik wanita, ini biasanya dikaitkan dengan keadaan fisiologis, misalnya menstruasinya bagaimana, berapa banyak, lama menstruasinya, kemudian jarak menstruasi pertama dan selanjutnya. Untuk riwayat psikososial, biasanya terkait dengan trauma yang dialami, misalnya pernah menderita atau mengalami perkosaan, ataupun ditanyakan terkait dengan latar belakang budaya. Diagnosa keperawatan terkait masalah seksualitas yaitu perubahan disfungsi seksual dan pola seksual berhubungan dengan stres, kemudian efek penyakit akut dan kronis, yang ketiga perubahan atau kehilangan anggota tubuh, yang keempat perubahan pasca postpartum, selanjutnya perasaan takut hamil, penyakit hubungan seksual, ketakutan terhadap efek koitus atau mungkin terkena serangan jantung, kemudian adanya trauma tulang belakang. Diagnosa keperawatan berikutnya adalah perubahan neurologi, misalnya adanya impotensi, kemudian pandangan negatif terhadap perubahan tubuh, misalnya masektomi, kurang pengetahuan tentang penyakit terkait hubungan seksual, ketakutan bayi cacat akibat koitus, mungkin pada saat hamil ya. Kemudian penggunaan alkohol yang berlebihan, perasaan bersalah, pengalaman traumatik, ketakutan ketidakmampuan memuaskan pasangan, atau adanya rasa nyeri karena tidak cukupnya cairan vagina. Selanjutnya dilakukan perencanaan dengan tujuan klien mampu mencapai integritas seksual serta dapat mengembangkan kesadaran diri terhadap sikap, keyakinan, dan pengetahuan tentang seksual. Klien mampu memahami berbagai informasi dan pendidikan seksual yang akurat. Klien mampu mengidentifikasi masalah seksual serta mampu meningkatkan body image dan harga diri klien. Intervensi yang dapat dilakukan yaitu memberikan pendidikan dan konseling terkait kebutuhan dan masalah seksual. Kemudian mencegah isolasi sosial, mengurangi dorongan seksual, dan meningkatkan citra diri serta harga diri klien. Berikut adalah contoh masalah seksual yaitu terkait diabetes mellitus kronis. Pada laki-laki biasanya mengalami kesulitan ereksi karena adanya neuropati diabetik, sedangkan pada wanita umumnya mengalami penurunan libido. Nah, intervensi yang bisa diberikan adalah dorong untuk kontrol secara teratur terkait dengan kadar gula darah atau keadaan metabolisme. Yang kedua, anjurkan penggunaan jeli pelumas pada wanita. Contoh berikutnya terkait dampak penyakit paru obstruksi menaun. Biasanya terjadi intoleransi aktivitas karena dyspnea atau sesak pada saat aktivitas, batuk atau adanya ansietas, yaitu kecemasan. Nah, intervensi yang bisa diberikan antara lain, ajarkan cara mengontrol pernapasan, rencanakan senggama pada waktu obat puncak reaksi,
Kemudian hindari hubungan seksual setelah makan atau melakukan aktivitas segera setelah bangun, dan rencanakan agar relaksasi tidak tergesa-gesa. Sarankan posisi minimal menekan dada, misalnya duduk atau tidur miring. Jelaskan tempat tidur dapat membantu menurunkan kelelahan selama hubungan seksual. Selanjutnya adalah dampak artritis. Biasanya terjadi nyeri, kaku sendi, lelah, penurunan libido akibat obat steroid. Nah, intervensi yang diberikan antara lain, jelaskan bahwa artritis tak mempunyai efek fisiologis ataupun fungsi seksual. Sarankan pasangan melakukan senggama pada saat obat mencapai puncak reaksi. Sarankan untuk meningkatkan relaksasi sendi dengan mandi atau kompres hangat dan lakukan latihan rentang gerak. Ajarkan bahwa penurunan libido merupakan akibat efek samping dari penggunaan obat, jadi bukan karena penyakitnya. Terkait dengan dampak hipertrofi prostat, yaitu terjadi ejakulasi retrograde karena kerusakan sphinkter kandung kemih internal. Intervensi yang bisa diberikan yaitu jelaskan bahwa ereksi dan orgasme akan tetap terjadi, tapi ejakulasi akan menurun atau tidak ada. Dan urinnya biasanya berwarna keruh karena ejakulasinya terjadi di dalam tubuh. Dampak penyakit jantung biasanya terjadi kecemasan, takut tentang penampilan, takut nyeri dada, kematian, penurunan libido, keputusasaan, sehingga menghentikan aktivitas seksual. Nah, intervensinya adalah jelaskan bahwa infrak tidak mempunyai efek langsung pada fisiologis fungsi seksual. Anjurkan aktivitas seksual paling aman 5-8 minggu pasca infak. Ajarkan untuk menghindari aktivitas seksual setelah makan atau minum alkohol. Jelaskan berbagai obat yang dapat menunjukkan disfungsi seksual. Dorong melakukan sentuhan, bukan seksual. Sarankan posisi yang tidak banyak menguras energi, misalnya posisi miring atau terlentang. Selanjutnya adalah dampak gagal ginjal kronis, yaitu terjadi uremi kronis dan berulang, sehingga menyebabkan depresi atau libido menurun. Penghentian ovulasi pada wanita atau atrofi testis, disfungsi ereksi pada laki-laki. Intervensinya, jelaskan bahwa stres adalah penyebab libido menurun dan dorong untuk melakukan perabaan, bukan seksual tanpa memaksa untuk melakukannya. Jelaskan bahwa fungsi seksual dapat kembali pulih setelah dialisis. Dampak pada pasien kolostomi atau ileostomi, yaitu terjadi perubahan konsep diri, penurunan keinginan seksual, rangsangan, dan orgasme. Intervensinya, biarkan individu mengekspresikan perubahan penampilan tubuh, anjurkan komunikasi dengan pasangan. Ajarkan cara meningkatkan ketertarikan seksual dan ajarkan cara mengosongkan kandung kemih sebelum melakukan aktivitas seksual. Evaluasi keperawatan yang dilakukan yaitu dinilai dari kemampuan melakukan hubungan seksual, menyatakan penerimaan keputusan moral, percaya diri adanya kepuasan hubungan seksual, mampu mengekspresikan perasaan tentang kebutuhan seksual, mampu meningkatkan fungsi peran serta konsep diri, mengekspresikan rasa damai, menunjukkan hubungan yang hangat dan terbuka, menunjukkan sikap efektif tanpa rasa marah, rasa bersalah, dan ansietas, serta menunjukkan perilaku yang lebih positif. Demikian tadi materi terkait dengan kebutuhan seksualitas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.